Assalamualaikum semua. Seperti biasa, aku akan meresum buku yang aku baca selama 1 bulan terakhir. Dan buku yang akan kita bahas adalah buku ini yang akan kita bahas yaitu Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Nah, untuk tampil fisiknya yaitu seperti ini ya. Jadi simple banget kayak buku self improvement pada umumnya. Jadi buku ini tuh ditulis oleh Richard Carlson. Benar nggak bacanya? Ini di sini tertulis bahwa copyrightnya itu ditulis pada tahun 1997, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini cetakan pertamanya itu di Mei 2019 dan aku baru beli di 2020. Jadi buku ini tuh isinya tentang apa aja sih? Ya sesuai judul gitu ya, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Seperti dalam cover buku ini yang bilang bahwa banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi kita memperlakukannya sebagai masalah besar. Sebenarnya dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar. Ya, jadi intinya buku ini tuh mempunyai cara-cara atau solusi sekaligus pengingat bagi kita bahwa kita itu jangan membesar-besarkan suatu masalah gitu. Bukan berarti kita menganggap sebuah masalah kecil itu sebagai sesuatu yang remeh dan tidak usah terlalu dipikirkan gitu. Ya harus dipikirkan juga, tapi jangan membesar-besarkan masalah gitu. Dengan membentuk perspektif kita bahwa harus membedakan, oh ya ini masalah yang kecil, jadi kita tidak usah terlalu ambil pusing. Kita mencari solusi, tapi ya jangan lebay lah gitu ya, jangan dibesar-besarkan gitu. Karena sebagaimana yang tertulis tadi bahwa dengan membentuk perspektif bahwa kita tidak membesar-besarkan masalah yang kecil itu, maka kita mempunyai banyak waktu untuk memikirkan masalah yang sifatnya benar-benar besar dan bisa membuat sesuatu hal-hal yang jauh lebih besar lagi ketimbang cuman memikirkan hal-hal yang kurang penting lah. Nah, jadi gimana sih kita biar gak membuat masalah kecil itu menjadi suatu masalah yang besar? Dan di sini tuh tertulis ada 100 cara yang semuanya itu berisi hal-hal yang mengacu pada tidak membuat masalah kecil jadi masalah besar gitu. Jadi ya dia benar-benar menjelaskan step-step untuk menjadikan hidup kita tuh lebih ringkas dan enggak terlalu lebay dalam menyikapi masalah kecil dan membesar-besarkannya. Jadi dengan membaca buku ini kita jadi lebih bijak, kita diajak berpikir untuk berdiskusi dengan diri kita sendiri. Dan terakhir aku mau bacain poin yang ditulis di dalam cover ini yang aku rasa itu cukup menggambarkan isi bukunya, yaitu berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Bahwasanya kita di dunia ini memang tidak ada yang sempurna gitu kan, apalagi bagi kita sebagai seorang muslim pasti sangat harusnya sudah paham sekali gitu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Jadi ya kita jangan memikirkan hal-hal semisal kita kurang inilah kurang itu. Sejatinya ya kita tidak ada sempurnanya gitu. Semisal dari bentuk fisik kita ada yang kurang sempurna, hidung kita kurang mancung atau mata kita kurang indah gitu kan. Sebenarnya itu tidak usah terlalu dipikirkan gitu, karena kita mempunyai keunikannya masing-masing. Ada hal-hal besar yang perlu kita pikirkan lainnya, itu mengenai potensi kita, keilmuan kita yang akan mengangkat derajat kita jauh lebih tinggi gitu kan, ketimbang hanya memikirkan bentuk fisik kita semata. Terus jangan menginterupsi atau memutuskan kalimat orang lain. Hal kecil seperti ini juga sangat. Terus berbuat baiklah kepada orang lain, jangan ceritakan hal itu kepada siapapun. Ini tentu sudah satu hal yang sangat diajarkan dalam agama kita ya, bahwa semisal memberi, kita tangan kanan memberi, tangan kiri itu jangan sampai tahu gitu. Jadi ini sudah sangat jelas sekali bahwa ini pun suatu hal yang sebenarnya kepikiran gitu kan. Kadang-kadang kita kayak pengen ngasih tahu gitu kalau kita udah memberi kebaikan kepada orang lain, menceritakannya gitu. Jadi kayak terus ketika kita menceritakan dan orang lain kayak D aja gitu, jadi kita kayak kepikiran ya gitu. Jadi kita ya benar sih harus belajar untuk memberi tanpa syarat gitu kan. Jadi ya kita lebih ikhlas dan lebih tenang aja dalam menjalani hidup. Oke, terima kasih buat kamu yang udah
nonton video ini dan sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.